Artinya penari itu laki-laki. Dan ambo mengalami sendiri karena ambo kan penari buai yo, penari piring ya, penari kain yo. Cik Woodgo, dah mulai no. Sana paso balik Jo Yuan Tagia di Potmu. Dan hari ko agak spesial di sana karena ambo mengundang sosok anak muda karena ambo ngecek masih muda. Tapi beliau sangat mencintai nilai-nilai tradisi di Minangkabau. Ada Henry Yusuf MPD. Beliau seorang dosen muda di UNP ya. Maja apa sih nan? Maja mata kuliah Randai, Silek ya. Oh, Silek Randai. Ya. Artinya secara di akademisi di Universitas Negeri Padang ada mata kuliah yang mengkhususkan ke sini berarti nak. Ya. Dan berapa tahun kok menjadi UNP? Kalau di UNP mesti di tahun 2015 lah. Mulai aja. Mulai majar. S2-nya tamat tahun? Tahun 2021. Di UNP juga. UNP juga. Jadi tahun 2015 itu masih membantu atau asisten dosen. Masih S2. Nah, kemudian di tahun 2020 itu menjadi dosen luar biasa waktu itu. Dosen. Oh, masih luar biasa. Lu ada pengangkatan saat itu. Kemudian lah 2024 dosen pengangkatan P3K. Oh, P3K. Setidaknya lah cukup nyaman lah nak posisi. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya mengucapkan selamat, kabarnya beliau baru dapat rezeki di awal puasa layan anak beliau nangkat 3. Iya, 1 hari sebelum puasa Ramadan. Sehari sebelum puasa masih tetap ini yang paling ganteng di rumah sama. Nah, kepada si general ya kan. Tapi apapun itu rezeki dari Allah. Pasti kehendak daripada Allah ya, dan kita harus menerima, bersyukur. Walaupun sebetulnya di Minangkabau padusi itu anugerah yang luar biasa. Penting sekali. Penting sekali. Itu garis keturunan data putih. Nah, jadi kalau kata orang kayak kan, kalau ndak ada padusi ya putus keturunan. Ndak ada laki-laki, ndak ada mama, hilang mama. Hen, cerita Sten tentang perjalanan si Hen mengenal dunia tradisi. Dulu sekolah di SMKI. Dulu sekolah SMKI. Jurusan? Ambo 2 jurusan dulu. Apa tuh? Di ketika mulai masuk itu di jurusan teater. Baru masuk SMKI jurusan teater? Teater, setahun sudah itu pindah ke kerawitan. Oh, artinya mulai saya teater dan musik jo. Ya, kemudian kuliah ke UNP. UNP di prodi tari. Oh, malah tari? Malah tari. Malah tari S2-nya apa tembak? Seni budaya. Oh, seni budaya. Yang umumnya lah gitu. Iya. Dan apakah setelah masuk SMKI mengenal dunia tradisi atau Pak? Oh, jadi jauh sebelum masuk ke SMKI, adalah beraktivitas di dunia seni tradisi terutama Randai. Cipto Sen itu di mana? Pak Guru Josia, dari Muabara, Sian Baraja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kesadanya di podcast Pot Bungo ya. Ambo ucapkan terima kasih lah diundang di Dajon Andra di podcast Pot Bungo beliau. Beliau mengundang untuk bercerita-cerita pengalaman tentang berkesenian yang dari awal sampai hari kini. Ambo cerita sedikit ya. Jadi yang pertama mungkin barangkali ada pitu haranggaewan yang tidak lupa bahasa ayah itu jatuhnya ndak ada pasti itu ternatok kan itu. Iya. Jadi secara histori ambo di kampung ambo kebetulan di Pauah, di Kota Tua. Jadi kakek di Ambo itu kalau di kampung itu guru gadang dulu. Ya kalau kita di Pauah kan ada sistem guru tua, guru gadang, pendekar, mameka. Jadi beliau guru gadang di situ. Nama beliau M Nur. Kalau dulu di kampung orang mengenalnya Gek Cino kayak gitu. Karena beliau putih. Kulit beliau rancang. Baimbau lah Gek Cino kayak gitu. Oh, itu kakek ya? Kakek. Abak beliau, kakek itu pun orang tradisi juga, orang Silek juga, Pandeka juga. Namanya Gatang kan. Gatang. Iya. Jadi Gatang ada Gek Cino. Kemudian turun ke ayah ambo. Cuman aktivitas di ayah ambo baraja tapi tidak mendalami. Tidak mendalami siapa ayah juga kakek hiau. Pun di sisi keturunan ibu tuh kayak 7. Kebetulan kalau mak dulu beliau kan
di kampung kan termasuk Kori lah, di Musala kan, Iya. di surau. Jadi ambo mulai bersinggungan dengan kesenian tradisional itu, kalau masih inget ambo itu masuk di kelas sampe SD lah mulai Lah mulai? tapi Tapi sebelumnya mencaliak baru? mencalik. Jadi gitu, ketika itu di Kota Tua itu kan ada nama kelompok randai namanya Camin Tarui. Kebetulan kakek amboku menjadi guru tua di situ. Kelompok Randai Camin Tarui di Kota Tua hari kini. Iya. Dan karena acuk banyak calik, jadi kata beliau, "Ang satolo lah," kayak gitu. Satolo lah, basi kencak istilahnya, kencak di situ. Kemudian masuk satu, nah setelah itu kemudian mau kalau SD dulu tuh. Iya. Kemudian acuk jo main tape bako. Oh iya. Kebetulan bako ambo kan dakek dari kampung ambo di Kota Panjang. Iya. Acuk main di situ, kemudian dilatihan di Kota Tua satu aja tapi dia kemudian di Kota Panjang keluarga bako pun adoh membuat sebuah kelompok kesenian randai namanya Pelito Nyalo. Oh jadi Pelito Nyalo, kan Pelito Nyalo lah terkenal Bandung sana. Itu bako dari Bako di ambo kan. Oke. Kebersinggungan itu, jadi acel ambo main-main ke situ, kemudian pertama sekali urang nan majai ambo malangkah istilahna atau bergerak itu namanya Dasril. Itu tampeknya dulu di dakek Musala Al-Jadid, Masjid Al-Jadid di simpang di Jalan Kampus Sunan hari kini. Di situ. Jadi dia ada di bawah batang baru, diajai lah masih siang acara Pak karena beliau kok jalan tadi dia ya. Dia bapak bukan dia ya, Pak Ajan cik Pak. Dia jalan lah tuh, dia jalan. Nah, kemudian dari situ ambo aktivitas lebih banyak lagi ke Pelito Nyalo lagi. Ke keluarga bako kan. Sekaligus pun tinggal di situ. Ambo kebetulan kan termasuk anak yang gadang di bako Gadang di bako. Gadang di bako. Jadi beraktivitas dimulailah tahun dan aktif mana yang di Pelito Nyalo tuh tahun 91. Jadi ambo baraja kesenian tuh ndak langsung randai dah. Tapi slek? Ndak. Ndak lu dah? Nah pertama tuh ambo baraja tari buai-buai. Oh tari buai-buai. Baraja tari buai-buai. Ya. Kemudian kalau Dasril tadi ambo baraja kucikak silek atau jalik lam silek. Kemudian baraja tari piring jo beliau ya jo. Lah habis baraja itu kemudian baraja musik lah. Pertama gandang rebana cik saja. Ya. Ya itu baraja jo adik ayah. Adik dari Dasril tadi, Jasrial namanya. Iya. Termasuk jo kemanakan ayah mau disuiri maja kamu main gandang cik saja. Ya pandai main tu, pandai gandang ketindik lah main duo. Kemudian talempong paci itu kan ada 3 bagian. Iya. Ada dasar, paningkah, dan sawu. Setelah baraja itu habis itu baraja pupuk serunai. Masih jo beliau baraja. Ya ketika itu kalau di barandai kebetulan yang senior-senior kan lah kadang-kadang sebentar romo seketek kan, seketek. Jadi untuk masuk ke dalam apa tuh alun memadai memungkinkan karena yang lain lah tinggi-tinggi semuanya ya sudah. Tun di tahun 93 ada kesempatan ambo untuk ikut bergerak di langkah randai. Itu persoalan pertamanya karena ada pemain yang ndak bisa. Awak menggantian? Awak menggantian. Jadi ambo nampil ketek lah, nampil yang alun mana tuh 93 tuh. Setelah itu mencari dari hasil penampilan ambo cukup memuaskan. Akhirnya tarik taruh maju randai dan baraja randai kayak itu kan guru-guru banyak di Pelito Nyalo tuh ya. Nah pertama kalau untuk baraja dendang ambo tuh ambil ke Tiani. Masih keluarga. Iya nih, tahu. Kemudian ada kalau ambil jo naskah ambil Jawa. Uniani ko yang alumni SMKI jo ya nak? Bukan. Beliau bukan alumni SMKI. Alumni SMKI ya? Enggak. Oke. Kemudian baraja jo Pak Saparman, Aben. Oh, Aben. Pak Saparman. Banyak baraja dia. Kemudian kalau yang banyak tuh pokok senior yang ada tuh sampai menimba ilmu sedonya. Dan itu sebetulnya membawa berkah dari kita. Karena terbukti bisa dijadikan profesi dengan jari itu nah ya. Kemudian di tahun 96 ambo dibawa
Pak Ben karena waktu itu kan, beliau sering memberikan, pelatihan-pelatihan randai, Ke daerah? bukan ke daerah tapi ke kelompok-kelompok lain nih, pernah, kaunan ke, mahasiswa sastrawan. Ambo menjadi asisten beliau, sambil, baraja, Masa masa ilmu sambil maja sambil baraja. Dan lah sering acuk-acuk sehingga beberapa, sekolah termasuk sekolah SMP yang ada di Kota Padang barangkali sapatigo lah kira-kira pernah, pernah ikut melatih untuk SMP ya, Kota Padang. Nah setelah tamat dari apa, dari kebetulan ambo dulu Sanawiyah. Oh Sanawiyah, tamat dari Sanawiyah kemudian ambo melanjutkan studi ke SMK 7 atau SMKI dulu, SMK 7 hari ini, masuk di, teater teater. Kemudian, setelah setahun di teater, pindah jurusan? ambo pikir-pikir, perlu pengembangan. Kalau untuk, di teater karena identik kalau teater dulu kan banyaknya untuk tradisi kan randai dan sebagainya. Kemudian ambo pikir mungkin untuk pengembangan harus, pilih, yang lain supaya lebih maju. Dan setidaknya awak belum matang? Iya belum matang ya. Dia ambil kerawitan, Kerawitan. kerawitan saat itu sampai tamat. Kalau di teater kan di, SMKI sendiri untuk aktivitas randai itu jadi ekstrakurikuler, itu poyong. Tapi Mbak kok lari ke tari? Nah jadi ya persoalan mereka, ketika ambo lah tamat di kerawitan, di SMKI, kemudian masuk ke UNP, ambo pikir, kalau mengambil kerawitan ketika itu ya, itu berarti awak berada di area nyaman, area aman gitu. Artinya awak mau menguasai sedikit? Iya sedikit banyak menguasai. Kenapa ndak, mengambil, prodi yang berbeda dari yang ada kini? Akhirnya ambo jatuh pilihanlah, ambo mengambil tari lah, tari. Setidaknya, ketika ambo mengambil teater lah di, SMKI, kemudian mengambil karawitan di kelas 2 sampai kelas 3, kemudian mengambil tari, setidaknya secara keilmuan ambo bisa, mengkombinasikan, pakem-pakem keilmuan terus dalam satu bentuk gitu. Nah itu landasan berpikir ambo waktu itu. Kalau terus berada di area aman dan nyaman berarti awak ndak punya tantangan. Jadi seperti itu. Tapi ndak ada ketakutan saat itu kita mengambil tari? Sebab ketika nak tari, capnya itu pasti keprofesian BG, ndak ada ketakutan sih? Jadi ambo sebetulnya kalau doktrin ya, Iya. di rumah pun seperti itu. Sebetulnya yang penari-penari tradisi Minangkabau itu laki-laki yang gitu. Ndak boleh tradisi Iya tradisi ya, ndak boleh ya. Dari apa ya, dari tradisinya penari itu laki-laki. Dan ambo mengalami sendiri karena ambo kan penari Bebuayu, penari Piriang, penari Kain iyo. Sampainya di, di UNP, di prodi tari, ambo memang satu-satunya yang, laki-laki yang di prodi tari hari itu, waktu di tahun di BP 2001 ya kebetulan Satu-satunya satu-satunya laki-laki. Ya sebenarnya laki-laki atau laki-laki lain ada tapi separuh? Ya, ambo ndak cuman di angkatan ambo. Oh di angkatan. Ambo seorang yang laki. Iya, oke. Tapi aktivitas ambo, ketika di kampus itu yang tari itu, ya di mata kuliah saja. Ketika di luar mata kuliah, ambo aktivitas ambo di musik. Oh malah di musik? Malah di musik di karawitan. Jadi, baraja karena, kalau mau cari antara tari, teater, dan musik itu punya satu titik temu yang ndak bisa dipisahkan. Dan secara keilmuan, ini saling berkaitan, saling berhubungan, hanya media saja. saling membutuhkan. Hanya media saja yang beda. Media ekspresinya kok bunyi-bunyian, media ekspresi ke gerak, kalau ekspresi yang lain itu adalah, vokal atau baan. Nah, iko pandangan seorang Hendry Yusuf, ambo menarik karena ambo namanya kok jujur sana ambo terkejut ketika tahu jurusannya tari. Melihat fenomena hari ini, banyak penari laki-laki di Minang yang ambo rasa terlalu berlebihan. Sangat kepadus-padusian. Apakah penari itu harus melantia? Dan fenomena apa sebenarnya yang terjadi hari kok di kacamata Sian? Kepandangan pribadi Mbak ya. Harus melantik dalam hari kayaknya enggak. Apalagi kalau kita berangkat dari, basicnya Minangkabau ya. Minangkabau karena
di gerak tari itu sendiri, langkah tari lah, kita lebih-lebih memakainya langkah ya. Itu kan, beranjak atau berangkat dari pola-pola langkah silek ya, silek Minangkabau ya berbagai macam silek lah. Ya jadi, apakah itu bagaimana dengan penari-penari hari ini? Kalau ambo kira, dari hasil pikiran ambo saja, barangkali yang anak-anak itu mereka tidak diberikan pengetahuan yang mendalam atau persoalan pemahaman penari. terhadap, penari terutama untuk penari Minangkabau, penari Minang gitu, Oke. penari Minang. Bisa jadi mereka tidak diajarkan, basic-basic sileknya, hanya langsung diajarkan bentuk-bentuk pakem tarinya gitu. Sehingga itu tetap saja akan berpengaruh, terhadap bawaannya ketikanya bergerak. Nah, dan ambo sendiri sering ya, saya tidak peduli, kalian mau mangah, Iya. agak kawa badak, balistik di luar, kawa babulu mata palsu, terserah kalian tuh. Tapi ketika memilih profesi tari, apalagi penari Minang, di atas panggungnya harus laki-laki, kan itu persoalannya. Nah, hari ini kan susah temukan itu. Iya. Dan fenomena itu terjadi terus-menerus sehingga image sebuah penari Minang laki-laki itu kepolisian semakin kuat gitu. Iya. Yang melihat itu enggak, kondisi itu enggak? Kondisi itu dicari dan kadang-kadang kan seperti itu pula ke, Dajan. Ketika, katakanlah ada sebuah event yang mencari penari. Nah, kita mencari ya penari-penari yang katakanlah tanda kutip tadi itu ya, yang katakan agak, lari lah setelannya dari laki-laki, gayanya soalnya kayak itu. Itu Agak lunggah pas sako mana. alunggah pas kok itu bukan apa ya, bukan harus tainya, Tapi tapi kalau kira itu, perilaku. perilaku dari penari itu Penari sendiri tambah bau gitu, tambah bau ke dalam tari kayak itu. Apalagi berikutnya, membaur, dengan laki-laki dan padusi. aduh sih. Ya. Nah, Karena malang tiak leuh kuah pada labia galilo mencariannya lai ya kan gitu. Jadi persoalan mereka ambo tidak menyalahkan, apakah tarinya, tapi ada individu perilaku, apa solusi kira-kira? Apakah awak harus mengenalkan dasar-dasar silat Minang kepada mereka dan ada jaminan enggak mereka akan jadi penari yuswana penari laki-laki sejati? Bagi ambo itu ada hal yang menarik Dajan. Kebetulan itu berkaitan dengan, di dunia kampus gitu ya. Iya, iya. Karena di prodi itu ada yang laki-laki yang menjadi penari juga kan. Ketika diberikan pengetahuan, ketika diberikan pengarahan, katakanlah yang anak-anak yang kita sinyalir yang seperti itu tadi, nanti mereka bisa, terima dan bisa memperbaiki perlahan-lahan teknik menari, termasuk perilaku di dalam menari. Berarti bisa ya? Bisa, kalau kamu kira bisa kenapa tidak? Ya barangkali kadang-kadang kan ada juga, kalau di lapangan kadang-kadang istilahnya, modus kan seperti itu, katanya menyebut, dia modus saja nyo. Nah, buktinya apa? Buktinya, beberapa mahasiswa yang yang, laki-laki yang menjadi penari, dia tetap menjadi laki-laki. Ketika menjadi penarinya tetap menjadi penari. Nah, itu harus ya. Jadi contoh, kalau tidak salah ada, mau sabut nama orang beberapa orang ya, apa si Asro punya penari itu, Iya. kalau salah di Majesty ya. Iya, Salah kan, Majesty, artinya beraktif tari silahkan, ketika bergerak tari silahkan, tapi bukan menjadi, perilaku, bawaan dalam kehidupan sehari-harian. Betul. Ada si Capai, ada si, kami menyebutnya apa si Barat. Si Barat tahu. Ya, yang kini masih kuliah kan. Jadi ini tidak terpengaruh dengan, kondisi itu. Jadi penarinya tetap jadi penari, tapi dia tidak terpengaruh karena bagi ambo, penari itu adalah aktivitas, ya aktivitas mereka, kesehariannya atau, katakanlah, profesi ya, profesinya. Tapi kalau perilaku yang katakanlah yang, menyimpang tadi, ya laki-laki bergaya kepolisian itu style-nya masing-masing yang surang-surang. Jadi ndak bisa, kalau bagi ambo ndak bisa disalahkan, tarinya. Ya ndak, di ambo pun sebenarnya sepakat. Mau apapun mereka, saya tadi kan, kabalistik, kamangan ndak urusan. Iya. Tapi ketika ini menari, apalagi tari Minang yang dasar geraknya jale sile, mereka harus punya kemampuan itu di panggung gitu kan. Nah,
persoalan yang muncul hari ini kan kalau cari tuh di acara barale PPY, padia lo lenggok laki-laki ko paru-parusi, tongjang lo lari ciri paru-parusi, badaknya lipstiknya tabal lo paru-parusi. Seakan-akan dunia seni tari dijadikan media untuk Iya. menonjolkan dirinya. Tapi barangkali berani ndak gitu dia, berani ndak berani ndak kelompok-kelompok, kesenian atau sanggar-sanggar seni yang di bidang tari untuk memberikan penekanan kepada, penari yang tadi itu. Kalau penari kalau bergaya eko, berstyle eko kami ndak pakai. Berani ndak seperti itu? Nah sebetulnya balik kepada para owner, pemilik sanggar di Sumatera Barat kok, untuk menekankan itu dan tanpa pengetahuan kadang-kadang ini ndak paham dunia tari nyitakan sanggar. Ya. Sehingga nyipadian saja dan penari-penari kok karena dia setiap mengambok tuh namanya takuin ada penari. Tapi bagi ambo itu penting sekali untuk dijaga demi masa depan tari Minangkabau khususnya. Ya. Nah, Dan image urangnya tadi kan image, secara umum juga untuk penari Minangkabau kan. ya. Hmm. Hen, ada muncul namanya Gen Z. Kemudian Gen Alpha yang kini. Itu rata-rata mereka di mata Sien. Kenapa sih banyak kalau mau menilai anak muda kini tidak menyukai silat, tidak menyukai kesenian randai? Apakah salah pandangan ambo atau cak ya pemahaman sta? Kamu tentu, menjawabnya dari apa yang Ambo temui. Ya. Kalau dikatakan anak muda kini, tidak menyukai atau tidak menyenangi, karena tidak seluruhnya seperti itu. Tentu, Ambo punya alasan. Ya, apa tuh? Ambo kebetulan di rumah Ambo kan juga, membina anak-anak ketek-ketek muda-muda. Memang agak, plus kita memberikan, penerangan kah namanya, memberikan sosialisasi kah namanya terhadap mereka, itu penting, itu perguna. Tapi sebelumnya ambo pertanyaan, kalau daerah Pauah dan lingkungan itu masih sangat kental nilai-nilai tradisinya, anak-anak muda yang masih bisa, tapi ketika masuk ke kota kan susah ya. Bagi kamu ndak rasanya ndak lari? Cuman gini kok, contoh dari praktisi lah ya. Seberapa jauh pelaku-pelaku atau praktisi-praktisi kesenian tuh melakukan pembinaan atau melakukan, penerangan kah namo atau melakukan mengajak kah namanya kepada kaum-kaum muda tersebut. Ya, itu sadar bahwa anak-anak muda gini tuh ndak bisa, yang sebagai kita praktisi ndak bisa menunggu bola nih, harus jadi bola. Buktinya, bukti deh. Kenapa di sekolah-sekolah, mau di kota, mau di kampung, kalau ketika diberikan, apa ya, katakanlah, kesenian randai atau kesile, ternyata mau mereka. Ya terlepaslah mereka punya tekanan, dari Ya, pihak sekolah. nilai atau apa ya. Tapi setidaknya mereka mengenal. Mengenal. Tapi kalau dikatakan, mereka tidak, tidak melek lah ya, tidak melek, untuk, berkesenian ke barangkali anak-anak tuh ndak mendapat, pencerahan. Pencerahan. Ya mungkin mereka tidak merasa diajak. Sebetulnya pengen. Pengen, tapi ndak merasa diajak, ndak merasa pedulikan. Apalagi memang ada, beberapa gangguan-gangguan dengan teknologi hari ini kan. Ya. Itu kita memang Tapi sebetulnya kalau itu seni randai tersebut diviralkan di media sosial, merasa itu semakin kuat kan? Ya setidaknya, walaupun mereka bukan pelaku randai, tapi mereka mengetahui Dan menikmati barangkali randai. Ada cek pertanyaan ambo Hen dan ambo tolong mau mengkritisi itu pun ambo ragu, tapi setidaknya Sien kan orang randai, rasanya tepat untuk ambo bertanya. Ada berapa kesenian randai, grup randai yang ambo cari kalau nggak salah itu daerah Kate, Damasraya, Sujunjuang lah. Itu pakai joget-joget ikwa kok. Itu randai apa tuh Hen? Ya, Bagian dari pengembangan kan atau itu memang randai aslinya? Kamu pun pernah mempertanyakan itu, kepada beliau, jawabannya waktu itu simpel saja. Iko yang kami terima dari orang tua kami, itu jawabannya. Iko yang kami terima dari guru kami. Nah, Itu Minang kan? Iya, Minang. Tapi, bagi kamu bagaimana? Kalau randai
yang kita pelajari kalau menurut dasar filosofinya, menurut aturan-aturannya yang terkandung dalam adat selingkah negara atau dalam adat Padang Panjang. Karena itu apa barangkali yang mereka pakai itu tentu apa yang mereka dapat. Nah, kebiasaan Tapi sesuai enggak dengan filosofi Anda itu sendiri? kalau yang sepanjang dari teori-teori yang kita baca dari peneliti-peneliti ya, ada yang lari setengah seketek gitu. Katikonya memakai goyang-goyang iku lah. Betul, betul. Sebab kalau di teorinya randa itu adalah langkah-langkah kecil yang beranjak dari langkah-langkah silek, kemudian diiringi dengan dendang, kemudian ada cerita yang berdasarkan Ka'bah. Jadi ada langkah-langkah silek kan gitu. Itu pun kalau akan memakai gerak tari tetapnya berbasis kepada silek atau ke arah tari piring kah namanya, ke arah tari yang berkembang Sumatera Barat lah kan namanya. Sudah pernah nggak dilakukan penelitian terhadap gerakan-gerakan yang ada di grup Lanea seperti itu? Yang ya kalau yang ambo baca yang ada di skripsi anak-anak, sebagian ada, cuman namanya sebuah pakaian kan adat selingkah nagari bagi mereka tentu kita menghargai yo eksistensi mereka dengan apa yang mereka tampilkan. Nah, namun kok ada sih, ketika akan mengikuti akan terjadi sebuah perlombaan, tentunya akan ada aturan lain. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang ada itu, yang pakai joget itu biasanya Hilang? bukan hilang. Enggak, maksudnya hilang yang gerak-gerak modal tuh? Ya, ada yang hilang kan dan ada juga yang apa? Yang memasukkan, tapi tetap saja dari sebuah sisi penilaian karena ada aturannya mereka tidak dapat. Nah, itu. Nah, jadi analisa Ambo sementara mungkin seperti Iko karena ada pernyataan bahwa kami mendapat Iko dari orang tua kami. Bisa jadi saat itu orang tua-tua mereka kalau di Randa kan ada bagian adegan lucunya itu. Nah, yang bagian itu. Mungkin itu menjadi bagian kecil yang mereka variasikan, kemudian lambat laun menjadi pakem tersendiri. Bisa enggak seperti itu analisa? Bisa, mungkin barang-barang berikutnya. Pakem awalnya mungkin khas sileknya masih nampak. Kemudian di dalam perjalanan karena orang mencari gak padian lo goyangan setiap dah. Goyangan saja. Kemudian muncullah apa istilahnya ketika di dalam gerak tuh dengan spontanitas makin disoraan kan namanya ya namanya randai kan ini kan bersatu dengan antara pemain dengan nonton, kemudian disoraan goyangan steady dah ya, makin banyak jadi kemudian itu menular ketika goyangnya itu bersorak kan antusias penonton bersorak kemudian memancing dari perasaan si pemain. Nah akhirnya lah tapi rasanya miris mencari goyang-goyang yang sangat erotisme menggunakan pakaian Minang, rasanya bukan Minangkabau banget gitu. Ya kalau Ambo pribadi ya tentu tetap kalau masih bisa kita berjalan mengikuti filosofi atau kemudian etika dan estetikanya Keminangkabauan, kenapa tidak kita perbaiki seperti itu. Oke. Ada pertanyaan menarik karena Sian pun menguasai karawitan. Ambo mencari berseliweran di media sosial, terutama TikTok barangkali ya yang sekarang tren-tren gini. Nah, Gandang Tambuatasa. Memang ada yang sampai kesurupan di Minangkabau. Kalau yang sepanjang Ambo menonton aja ya, kadang-kadang tuh lah istilahnya kisik namanya itu. Kisik. Ya, terlampau asik. Jadi lah tatagunnya di situ lah nyojo dengan alunan tempo kadang yang memancing emosionalnya ya. Kemudian akhirnya ya terpengaruh lah. Lepas dari kesadaran. Kesadarannya terpengaruh jadi itu. Jadi ada Nggak ada unsur dari masuknya jin atau kesurupan enggak seperti itu. Ya, kalau sementara begini Ambo alun meyakini seperti itu. Tapi ada masalah Minangkabau ada takluk pada bunyi-bunyian. Takluk pada alam, takluk pada bunyi-bunyian. Di bunyi-bunyian itu kan memancing emosional awak, akan membuat perasaan awak itu apabila menyatu dengan itu serupa kita mendengar musik yang sadih, kemudian di mata awak melihat surang saja
apalagi kakak ini kan ketiko urang di rantau menangan bansi ndak bisa pulang kan tekana de kan wah ya dengan bansi sajo nyo meniti ai matonyo kemudian dengan, menangakan tempo yang kuat nyo basionjak lo sudah ye ndak terlampau menikmati tanpa menikmati akhirnya nyo masuk ke dunia bawah sadarnya jadinya seperti itu. Berarti bukan karena unsur kesurupan, Ya. kemasukan jin, ndak kan? Ndak kalau Artinya kan kalau ambo balik sih ke diri seperti iya, itu. balik ke dirinyo karena banyu sampai kisik model itu karena ini tahu menikmati kan. Ya ambo kasih agak-agak kok babayu aja ke mana cek ya, kalau di Jawa kan kuda lumping, jaran kepang, bahkan penonton bisa kesurupan kan. Ya. Tapalanta-palanta ini. Apakah yang gana tambuh tasa seperti kasus tapi lambo temu Jawa-Japan itu kisi mereka tuh terlalu kusuk barangkali bermain sehingga di luar itu tadi. Iya. Kemenangan lagu sadia memang atau kan. Dan itu terkait Ren, contoh kita dengan asik dengan jejak, ketika tu asik nonton, urang lalu, urang maimbau, kan ndak sadar ndak Sadar. ndak, Kadang mintuanya pun anda baca indrawak kan ndak mulai deh kan terlalu asik gitu, akhirnya, awak kisik di dalam itu gitu. Nah penting pencerahan kau di sana karena sebagian orang selalu mengatakan bahasa ini main karena tambuh sampai kesurupan gitu kan. Nah itu penting rasanya untuk ya itulah salah satu pencerahan sih Nadir Risiko. Hen, tidak sampai hari ini Randai tidak akan punah kan di Sumatera Barat. Di Insyaallah Barat. mudah-mudahan salamo, para praktisi Randai, para pengajar Randai tetap mengajarkan tetap, Dan itu kan berkembang tadi ya. insyaallah berkembang tadi. Apalagi kini kok dengan pelaksanaannya P5 kan di sekolah-sekolah kan, nah kan cukup, mendukung juga tentang Tapi kesejahteraan Randai itu sendiri. peran pemerintah cukup kuat. Peran pemerintah sebenarnya sangat cukup kuat, tinggal lagi sebenarnya, mendorong kepada praktisi-praktisi, Randai, para pelaku-pelaku Randai, kawan-kawannya Randai, ba'a caranya membuat, semacam tata cara atau semacam metode untuk bisa mengajarkan itu praktis kepada anak-anak. Bukan hanya sekedar pengetahuan secara, praktek saja, tapi juga sebetulnya adalah pengetahuan secara teorinya gitu. Contoh filosofinya iko gerak, iko namanya gerak sambah, sambah ko artinya apa, iko namanya ko langkah pape ko artinya apa, bentuknya apa, kemudian ko langkah runcing, ko langkah ampang, itu kan banyak nama-nama misalnya, iko tujuannya apa, ko maknanya apa, iko filosofinya apa. Karena dengan pengetahuan seperti itu akan memperkuat. Iya memperkuat. Oke. Jadi biasa di dalam sasaran-sasaran sile itu belajar Randai kawan-kawan di sampai itu belajar Randai. Aduh kini keraguan dari generasi muda persoalan tari galombang. Pemahaman Ambo galombang itu adalah gerak sile. Geraknya dalam bentuk bagalombang. Yang terjadi hari ini adalah sosok padusi dengan make-up cantik maling oleh enggak. Apa pendapat sih? Kalau untuk tari gelombang sebetulnya, Ambo mengenal dua bentuk gelombang. Ya, ada yang gelombang sonsong, ada yang gelombang dua baleh, tapi ya bangsa balah kan gitu. Itu, itu yang awak Jelaskan Snen. Gelombang kalau sonsong. gelombang sonsong yang pertama itu adalah, dengan menampilkan, silek gelombang atau tari gelombang dengan berhadapan. Berhadapan. Kemudian ada yang datang, ada yang menanti. Itu biasanya berapa personil? Nah itu personilnya yang Ambo cali itu, Diganjil. biasanya habis diganjil karena satu orangnya kelipah. Diawali Pak atau kapal galombang. kapal gelombang atau mengkulipah ini. Iya. Nah, kalau yang belakangnya bisa balapan, Iya. undur kan, tapi pastinya ganjil itu. Itu yang betul satu dan itu berkembangnya atau itu, aduhnya di daerah Agam ya, gelombang sonsong kita cari ya. Atau, orang-orang yang di luar daerah Agam tapi yang orangnya adalah dari Agam itu sendiri. Iya, seperti daerah Pariaman, Mawasua gitu kan. Kemudian ada gelombang dua balik, gelombang sebelah. Nah, gelombang dua balik itu searah saja, seraman dua baris. Iya. Dua baris, satu laki-laki dulunya awalnya. Kemudian dengan berkembangnya masa, waktu, dan ada tari gelombang yang dimainkan dek padusi. Iya. Kemudian cantik segala macam. Kebutuhan tertentu. Kebutuhan entertain. Apakah salah? Bagi Ambo ndak salah ya karena kebutuhan hari ini itu yang sesuai gitu. Karena apa kalau diambil dari sisi, sisi filosofinya karena baju
dipakai usang, ada dipakai baru. Tapi came Mak, ndak sih kalau gelombang asli itu gelombang balik gelombang sosok ngapuna? Ya, miris lah. Atau sebab itu kalau itu ndak adolai mangko akarnya akan hilang kan gitu. Karena seluruh sanggar sade di Sumatera Barat kok ambo calia ketika mereka terima karajo untuk menyebut merapulai atau tamu penting yang dipakai ndak pernah lain yang mau gelombang. Tapi ada harapan bocek dia. Eh. Gitu. Harapannya setidaknya di kombinasian. Apa kombinasinya? Mungkin kapal gelombangnya tetap ada. Oh iya. Ada gak barampe atau gak baranam. Nah, beko bungonya kok tetap di apa. Tapi kalau seandainya gelombang sonsong yang sen sabe atau gelombang do balik bukan berarti ndak ada. Dan sana terakhir ambo berapa tahun yang silam itu 7 tahun atau 8 tahun yang silam men. Ambo menonton tuh di Pariaman. Dan itu memang pandeka sadon main gitu. Memang pasti le. Iya dan di gelombang do balik. Tapi setidaknya iko tetap harus ado diajarkan. Dan ambo sih tidak menentang juga gelombang dan pakai padusi atau apa itu. Ya pun kalau ambo di kampus itu di tari kemudian mata kuliah ambo juga mata kuliah tari tradisional ada gelombang 2 balik. Gelombang 2 mata kuliah gelombang 2 balik. Oke. Dan setidaknya ada regenerasi yang menerima. Jadi harapan kalau di kampus kan namanya sebuah kurikulum ya. Iya. Kurikulum. Walaupun kalau secara upacaranya atau tradisi di masyarakatnya yang gelombang itu atau gelombang 2 itu laki-laki. Tapi kalau di kampus namanya dunia kampus itu kan labor. Jadi yang baraja itu adalah mau laki-laki mau produksi karena terkait dengan mata kuliah. Betul. Gelombang 2 balik. Harapan seperti itu. Jadi ketika si mahasiswa itu mendapatkan ilmu tentang gelombang 2 balik, setidaknya dia tahu itu gelombang 2 balik. Pun beko kalau mereka akan menjadi praktisi setelah mereka tamat nanti di kuliah, dia bisa itu yang untuk gelombang 2 balik untuk laki-laki kuah. Iya. Yang untuk produksi itu mungkin tari gelombang kekiniannya kuah, bungonya kan gitu. Iya. Dan setidaknya itu bagian dari pengembangan yang aslinya ndak lucu rusak gitu kan. Ya miris juga kalau seandainya yang asli itu hilang, tentu kehilangan tungkel. Oke, terakhiran mungkin ada yang ingin disampaikan karena anak Mungkin harapan tetap kita berkesenian karena kesenian itu adalah warisan atau sesuatu yang dah dibuat dari orang-orang tua orang kayak itu dulu yang mempunyai nilai yang sangat banyak, nilai yang luhur dan kita yakin nilai itu pasti berkaitan dengan kemaslahatan atau kebaikan semuanya. Jadi harapan kita menjaga kesenian tradisi itu pun kalau akan berkaitan dengan pengembangan tetaplah berpijak pada nilai-nilai tradisi, estetika keminangkabauan berarti itu. Ya, dan setidaknya bahwa di dalam silat bukan hanya persoalan fisik belaka atau teknik, tapi ada nilai-nilai di sini ada budi pekerti. Makanya ketika ilmu orang semakin tinggi, idealnya hanya akan memiliki adab yang lebih baik. Ada sekitar aja. Aku berkaitan dengan kampus juga. Bukan maja silat tradisional. Iya. Ambo majanya bentuknya 2. Apa tuh? Pertama silat yang berkaitan dengan fisik dan kedua pasambahan. Walaupun produksi. Pasambahan makan minum. Walaupun produksi kan. Oke. Aneh kan. Bagi ambo itu labor. Kenapa? Karena nanti produksi itu kan punya anak. Kan setidaknya pasambahan dulu mama dulu baraja pasambanku jiku dulu aku nyobaannya setidaknya berarti panesin pasambahan seketek dan ternyata pasambahan itu ini menarik sebenarnya karena tidak semua anak muda hari ini mangga itu karena datuk lah diangkat di datuk pun tak pasambahan itu susah beliau itu sebenarnya bentuk silet lidah dek beliau macam pasambahan tutik pasambahan sedikit. Menurut sanak kasadonyo pihak di hari kini semalamku banyak di ujung dari pertemuan kita kok aduh kato badan salah kok ada langkah badan sumbang patut tata di tapi kok ke tengah patut di mengko belakang ambo Hendri Yusuf meminta mohon maaf kasadonyo banyak kata orang ambo bukan cadia pandai ilmu di Tuhan tersimpannya kok sentiang tolonglah bilai tandonya gitu saundiko rasanya Hendri Yusuf hadir di Pot Bungo dan mudah-mudahan Iko menjadi inspirasi menambah pengetahuan terutama muda-muda setidaknya kehadiran Hendri Yusuf di Pot Bungo telah menambah wawasan dan pemikiran kita. Ambo pamit di sana kita tunggu
tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Langsung.